Dari Sulawesi kita menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di Batu, Jawa Timur yang memang dalam beberapa terakhir ini menjadi perhatian pasca banjir bandang yang terjadi di sana, pemirsa. 7 korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Batu, Jawa Timur akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Satu korban terakhir yang ditemukan atas nama Takib alias Sugiarto. Ini korban berasal dari Dusun Gintung, Desa Bulukerto, dan ditemukan 50 meter dari rumahnya di Kali Sambong oleh petugas gabungan lintas instansi di Kota Batu. Keluarga menuturkan sebelum banjir bandang terjadi, korban ini diketahui sedang memberi makan hewan ternak di kandang. Korban tak dapat menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang dan tertimbun material banjir serta puing-puing bersama dengan hewan ternaknya. Hingga hari ini tercatat sudah 7 korban banjir bandang ditemukan. Semua korban ditemukan di aliran Sungai Sambong. Sehingga semua korban yang dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Sebelumnya peristiwa banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu pada Kamis 4 Oktober. 7 meninggal dunia, 6 orang luka-luka, dan banjir bandang juga merusak rumah atau tempat tinggal warga serta ladang dan sejumlah ternak milik warga. Ya, kita akan memperbarui informasi atau kondisi di Batu, Jawa Timur bersama rekan kami, reporter TV bersama narasumber kami yang ada di Batu, Jawa Timur. Ini kemudian yang menjadi korban dari banjir bandang tersebut. Selamat pagi, Pak Putro. Pagi, Mbak. Ya, Bapak adalah adik dari korban ya, Pak, betul, Pak? Ya, betul. Adik ipar, Pak. Adik ipar. Atas nama siapa, Pak? Adik. Yang siapa? Yang menjadi korban banjir ini, Pak? Korban itu yang asli namanya Pak Suroto, Pak Tokib. Oke, ada Pak, 2. Bisa diceritakan, Pak, pada saat kejadian ini keluarga Bapak ini sedang apa, posisinya di mana begitu, Pak? Iya, ini hari pertama kan, hari Kamis sore itu ada banjir bandang, Mas. Iya. Lalu kejadiannya sekitar setengah jam lah. Nah, terus saya itu ke sana lihat ke rumah kakak saya. Lalu saya syukur, alhamdulillah rumah kakak saya Suroto aman gitu ya. Tidak kena bencana, tidak kena banjir gitu. Nah, terus saya kembali ditanya sama tetangga, Pak Putro udah ketemu belum loh? Kakak saya di rumah kok, rumahnya nggak kena kok loh. Kakak Pak Putro itu makani sapi di kandang gitu. Nah, terus saya lihat ke lokasi, kandangnya sudah nggak ada gitu, Mbak. Oke. Jadi hari pertama gitu, malam nggak bisa pencarian belum bisa karena jam malam. Baru pagi hari Jumat kita menelusuri sungai-sungai ini yang kena dampak ini. Belum diketemukan juga kakak saya. Lalu hari ketiga, Sabtu, hari Sabtu pagi ya, saya bilang sama tim SAR-nya itu, Pak, tolong pencarian ini difokuskan di kandangnya kakak saya dulu aja. Siapa tahu kakak saya tertimbun di dalam kandangnya gitu. Begitu saya. Nah, akhirnya sekitar jam 10 jenazah bisa ditemukan gitu, Pak. Kelihatannya habis dikeruk-keruk gitu, kakak saya udah kelihatan kakinya. Pertama kelihatan sapinya dulu. Sapinya dulu kelihatan, baru beberapa menit kemudian kakinya kakak saya kelihatan. Nah, itu lalu jenazah kakak saya sudah ditemukan. Begitu, Mas. Artinya tidak jauh dari kandang, Pak. Betul, Pak? Dari kandang kira-kira 10 meter lah. 10 meter. Dari kandang ke geser yang ketemuan jenazah itu sekitar 10 meter gitu. Itu pada saat ditemukan atau sebelum ditemukan, kan tadi kan Bapak Putro mengatakan melihat kaki dulu begitu ya, Pak Putro ya? Ya. Nah, itu apakah memang tertimbun kondisinya dan berapa tebal timbunannya, Pak, pada saat itu, Pak?
Kalau waktu dia di Bego itu ya Mas, kira-kira ada 10 meter sampah yang numpuki di kakak saya ini bambu Mas. Bambu ranting-ranting Barongan gitu ya? bambu. Iya, sekitar 10 meter lah. Oke. Lokasi kandang sendiri memang jauh dari rumah kakak Pak Putro? Jauh. Ini rumah kakak saya kan di sebelah yang rumah Yud itu. Rumah kakak saya ini persis di bibir sungai ini Mbak. Bibir sungai. Gitu. Iya. Ya, bibir sungai gitu. Jadi waktu banjir datang kakak saya udah gak bisa menyelamatkan diri gitu loh. Akhirnya datang tiba-tiba begitu. Pak, biasanya memang kalau buat ternak ini memberi makannya itu pada sore hari gitu ya Pak? Iya kan orang Jawa begini, jam 3 itu makani sama kasih comboran itu polar itu loh Mas. Kan rebus air dulu. Iya. Nah, lalu direbus air dulu, dicampur sama poral, dibuat nyombor katanya begitu. Nyombor sapinya gitu. Jadi justru Pak Putro mendapatkan informasi kalau kakak ini ada di kandang dari tetangga-tetangga sekitar justru Pak? Ya, saya pertama ada kejadian itu, lihat rumah kakak saya bersyukur Mbak. Alhamdulillah rumah kakak saya. Tidak kenapa-kenapa ya Pak? Gitu kan. Iya. Tapi tidak sempat mengecek berarti ya Pak, kakak ada di rumah atau tidak itu? Belum, saya cuma dari luar aja. Pokoknya rumah kakak saya aman gitu kan. Nah, lalu saya kembali ditanya sama tetangga itu, Pak Putro, kakaknya udah ketemu belum? Kakak siapa? Kakak saya di rumah kok. Mungkin rumahnya tertutup gitu loh. Kakak Pak Putro ini lagi makani hewannya di sebelah sana yang Di hanyut kandang itu. gitu. Begitu. Ya di kandang gitu. Ada berapa ekor Pak ternak almarhum Pak? Ada 3 Mas. Dan itu semua sudah nggak ada ya Pak berarti ya? Ngumpul di situ, ngumpul sama kakak saya itu sapinya, nggak hanyut gitu loh. Oke. Pak Putro, jenazah dari almarhum kakak ini sudah ditemukan. Rencana dari keluarga sendiri seperti apa, Pak, setelah ini? Maksudnya? Ya, rencana terkait dengan prosesi pemakaman, kemudian setelah Udah kemarin Mbak. Oke. Oh sudah dimakamkan Jadi ya Pak? begini, jenazah kemarin ditemukan jam 1 bawa ke rumah sakit. Sama saudara-saudara saya ini kan dimandikan di rumah sakit aja, dikafani sekalian. Nanti kalau dimandikan di rumah, kasihan adik-adiknya mungkin gak kuat gitu loh Mbak, melihat kondisinya begitu. Nah, berapa bersaudara ini? Almarhum berapa bersaudara memangnya? Ada 6 bersaudara. Ini kan Pak Suroto ini yang pertama. Kakak tertua. Lah adiknya itu istri saya. Yang perempuan semua, setelah kakak saya ini perempuan semua gitu Mas. Jadi 5 perempuan, ya Pak Suroto lah yang laki-laki sendiri ya gitu ya? Ya yang pertama kakak saya ini. Iya. Baik Pak Putro, mungkin ada apa yang ingin disampaikan oleh Pak Putro terkait dengan bencana yang terjadi? Kabarnya kan ini kali pertama ya Pak Putro terjadi ya, betul ya? Ya ini Mas, namanya ini kali mati. Kali nggak fungsi gitu loh. Iya. Yang kena bencana ini. Ya saya cuma bersyukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun kakak saya ditemukan dalam keadaan meninggal, tapi kan jasadnya udah ketemu gitu Mas. Iya. Jadi kita masih bersyukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa, jenazah kakak saya udah ditemukan. Iya. Alhamdulillah Pak. Betul. Tentunya kami turut berduka Pak Putro atas kepulangan dari almarhum kakak. Terima kasih sudah mau berbagi cerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Salam untuk keluarga Pak, semoga diberikan kekuatan, ketabahan ya Pak ya. Terima kasih Mas Pak, terima kasih ya.